Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nias Ananto. Video ini akan menjelaskan tugas proyek akhir pengolahan citra digital yang saya buat, yaitu deteksi jalur pada mobil remote control. Sebelumnya, dataset yang digunakan adalah data video yang diambil dari simulator gazebo. Semua video demo akan didemokan pada akhir presentasi. Nah, ini adalah contoh data video yang telah diambil. Di sini berupa gambar dari salah satu atau salah dua dari frame yang saya screenshot. Nah, metode yang digunakan adalah dari gambar yang diambil dideteksi dua jenis gambar. Yang pertama ada deteksi garis dan deteksi marka jalan. Marka jalan di sini adalah tanda yang ada di jalan. Sebagai contoh, tanda jalan itu adalah tanda panah ini dan tanda start point mobil untuk berjalan. Selanjutnya, dari kedua segmentasi yang dilakukan tadi, kedua segmen ini akan di XOR sehingga hasilnya adalah jalur yang tanpa marka jalan. Nah, kenapa tanpa marka jalan ini perlu? Karena jika kita mengambil segmentasi dengan marka jalan, maka marka jalan ini akan deteksi sebagai garis juga. Nah, kita tidak membutuhkan itu, maka saya menghapus marka jalannya. Selanjutnya, setelah segmentasi marka jalan telah selesai dibuat, gambar ini akan dipilah ROI-nya atau region of interest-nya. Jadi jalan ini tidak seutuhnya diambil semuanya, melainkan hanya beberapa crop-nya saja. Dengan begitu lebih mudah untuk mendeteksi kanan atau kiri jalurnya. Kemudian dari ROI kita mendeteksi atau mensegmentasi garisnya menggunakan Kenny. Nah, di sini setelah di Kenny atau di deteksi tepiannya, edge detection-nya itu edge segmentation, itu dideteksi garisnya. Nah, dari garis ini masih terlalu banyak outputnya, sehingga karena output dari deteksi garis ini menggunakan Hopland itu mempunyai output garis yang tidak hanya satu, melainkan dalam setiap garis itu punya beberapa output. Nah, maka dari situ kita harus memilah garis mana yang akan dideteksi itu sebagai jalur yang kiri atau yang kanan. Nah, untuk mendeteksi itu saya menggunakan gradien dari garis, karena setiap garis itu mempunyai gradiennya. Yang di jalur kiri mempunyai gradien yang positif, yang di kanan mempunyai gradien yang negatif. Nah, dari situ kan garis-garis ini masih mempunyai banyak output, makanya saya perlu mengoptimasi garisnya itu agar menjadi satu garis yang optimal saja. Nah, segmentasi ini ada dua proses. Yang tadi sebelum di awal itu adalah segmentasi jalur dan segmentasi marka. Dapat dilihat segmentasi jalur ini artinya background ini sudah dihapus, namun marka jalan ini masih tetap ada karena digunakan segmentasi untuk mendeteksi field jalur ini saja. Makanya marka jalan ini masih tidak terdeteksi. Nah, untuk menghapus marka jalan ini kita harus mensegmentasi marka jalannya sendiri. Nah, dari situ kan karena warna kedua ini berbeda, marka dan jalurnya, maka dari itu bisa dihilangkan markanya dengan metode bitwise XOR. Jadi yang tersisa nanti hanya jalur ini saja, markanya hilang. Nah, selanjutnya kita mensegmentasi tepinya dari gambar sebelumnya ini.
kan markanya sudah hilang, maka dari itu yang terdeteksi tinggal jalur garis ini. Nah, kemudian deteksi garisnya, deteksi tepinya. Nah, tepi ini pun saya masih menggunakan ROI sebagai pemotong gambar ini. Jadi gambar ini kan mempunyai ujung yang unlimited, yang berpotongan. Nah, untuk mendeteksi kanan atau kirinya saja saya hanya memerlukan beberapa frame-nya saja, beberapa pixelnya saja. Maka dari itu saya menggunakan ROI dari gambar ini. ROI juga berfungsi sebagai penghilang kap mobilnya ini, kap mobil RC-nya ini. Jadi kap mobil ini dipotong agar tidak terdeteksi sebagai tepinya juga. Nah, maka dari itu jalurnya hanya terdeteksi sebagai dua garis ini saja. Nah, setelah itu dari dua garis ini kan sudah lebih mudah untuk dideteksi outline-nya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapat garis itu mempunyai output yang masih banyak dan ada yang di kanan dan ada di kiri. Nah, untuk itu diseleksi lagi dengan menggunakan gradiennya. Nah, di sini dilihat kalau gradien yang ini dan ini adalah gradien yang positif dan negatif. Jadi saya menggunakan gradiennya sebagai tolak ukur itu garis kanan atau kiri. Nah, ini proses ini. Kemudian tiap garis kanan yang kumpulan garis kanan dan kiri itu saya menggunakan rata-rata garisnya untuk menemukan satu garis yang paling optimal. Nah, hasil yang telah disimulasikan itu dia mendeteksi garis kiri yang jalur kiri dan jalur kanan. Nah, di sini dapat dilihat penggunaan ini menguntungkan karena marka jalan tidak terdeteksi. Jadi kita tidak perlu untuk menyeleksi lagi garis-garis yang ada di marka jalan ini. Nah, keuntungan lainnya adalah marka jalan ini, informasi marka jalan ini bisa diambil juga dari ini. Kita dapat memanfaatkan informasinya lebih lanjut. Namun di dalam proyek ini saya tidak menggunakan informasi tersebut. Dari hasil ini dapat disimpulkan kalau deteksi itu sukses dengan catatan kemungkinan masih terdapat misdetection di beberapa frame saja. Nah, kemudian proses selanjutnya dalam kontrol mobil LC itu kita bisa mencari posisi mobil dari dua garis yang dideteksi. Nah, posisi ini bisa kita gunakan untuk kontrol robot RC ini agar bisa otomatis. Nah, untuk demonya saya akan perlihatkan. Demonya diambil dengan gazebo. Jadi package gazebo ini sudah tersedia, jadi saya memanfaatkan output gambarnya saja. Nah, ini adalah output gambar dari gazebo-nya dan ini adalah kontrolnya. Nah, di sini karena package ini sudah mempunyai package mobil otomatis, jadi saya memanfaatkan otomatis robot ini untuk mengambil gambar. Nah, saya simulasikan seperti berikut. Nah, di sini terlihat mobil ini sudah berjalan otomatis sehingga image itu sudah di-generate. Nah, image yang ini akan digunakan nanti untuk dataset deteksi jalurnya. Mungkin cukup sekian yang deteksi pengambilan datanya. Saya akan demokan hasil deteksi jalurnya. Nah, ini adalah hasil segmentasi dan deteksi jalurnya. Dapat dilihat image ini masih belum stabil ya, gitu. Nah, ketika ada perpotongan belokan, dia hanya mendeteksi satu garis saja karena frame yang di sebelah sini tidak terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membandingkan proses-prosesnya. Bisa dilihat seperti ini. Bentar. Ini cukup dulu. Kemudian saya jelaskan lagi.
Oh, maaf. Nah, ini saya launch lagi. Nah, ini output proses-prosesnya. Nah, dilihat proses kedua ini adalah deteksi jalurnya, masih ada marka-marka jalannya. Yang ini deteksi marka jalannya saja. Nah, yang ini jalur tanpa marka. Dapat dilihat perbedaannya ketika ada sebuah marka jalan. Nah, masih menunggu adanya marka jalan. Nah, di sini adalah hasil XOR-nya. Jadi marka ini hilang karena adanya proses bitwise XOR. Nah, di sini adalah deteksi edge detection-nya. Sebenarnya ini nanti akan dipotong menjadi frame ini, frame segini nih, segini. Nah, ini hasil hotline-nya. Hotline-nya dapat dilihat masih banyak garis-garis yang muncul. Nah, kita hanya memerlukan satu garis yang paling optimal saja. Nah, di sini dapat dilihat garis yang paling optimal itu adalah garis yang ditampilkan ini, hanya satu garis saja. Ini kanan dan kiri itu didapat dari gradiennya. Untuk source code-nya seperti ini. Mungkin ini saya berhentikan dulu ya. Ini source code-nya. Nah, source code-nya itu yang tahap pertama tadi membuat track bar untuk threshold-nya, untuk melihat, untuk menyeleksi HSV-nya, HSV gambarnya di mana. Nah, setelah didapat ada dua jenis threshold, yang pertama marka dan yang kedua jalur. Nah, ini kedua marka ini, kedua threshold ini akan di XOR-kan sehingga menghasilkan satu image threshold. Nah, di sini masih terdapat beberapa noise yang ada di gambar threshold ini, karena proses XOR ini kan sepenuhnya tidak menghilangkan semua marka. Jadi kita perlu menghilangkan detail-detail kecilnya menggunakan erode. Nah, kemudian saya gunakan filter opening, maaf ini closing, salah penamaan variabel. Nah, morfologi close ini digunakan untuk seperti namanya closing. Closing itu untuk menghilangkan noise-nya. Nah, yang selanjutnya untuk mendeteksi canning-nya lebih baik saya mengeblurkan image-nya dulu menggunakan Gaussian blur agar edge detection-nya itu lebih smooth. Nah, selanjutnya digunakan canny. Nah, ini setelah dideteksi tepiannya saya meng-ROI-kan. Nah, ROI ini fungsinya adalah untuk mengcrop gambar yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini dapat dilihat koordinat-koordinat gambar yang dibutuhkan adalah dalam koordinat ini, dalam koordinat X dan Y. Nah, kemudian saya menggunakan gambar yang sebelumnya untuk dibitwise-kan dengan image-nya, dengan masking yang sebelumnya dibuat tadi. Image yang dilempar tadi yang di parameter argumennya adalah image edge detection-nya. Selanjutnya setelah di ROI di blur lagi, di Gaussian blur lagi agar lebih kemungkinan lebih smooth lagi. Nah, selanjutnya saya mempertebal garis edge-nya tadi dengan menggunakan dilation. Nah, dilation ini dengan kernelnya tadi sebenarnya kernelnya ini sama semua, yaitu nih kernel 5x5. Nah, kemudian saya deteksi garisnya menggunakan Hawk lens yang probabilistic dengan inputnya yang tadi setelah di dilation, kemudian row-nya 1 dan ini 100 itu apanya,
maaf saya lupa. Nah, yang ini min length itu minimal garis yang akan dideteksi, panjang minimal garis yang akan dideteksi dengan ini adalah parameter ini hasil panjang garisnya yang deteksi itu 50. Nah, kemudian max line gap itu adalah untuk seberapa kita mau menganggap itu garis ketika ada sebuah gap. Gap itu adalah celah-celah putus-putusnya si garis yang edge tadi. Nah, kemudian ini kan lens ini masih terlalu banyak garis yang dideteksi. Kemudian saya menyeleksinya menggunakan fungsi display line sekaligus menyeleksinya. Nah, fungsi display line ini seperti ini. Saya menyiapkan variabel ini, kedua ini B dan M untuk setiap kiri dan kanannya. M itu untuk gradien, yang ini B itu untuk garisnya, persamaan garisnya ini. Nah, ini masuk for hanya jika lens ini terdeteksi. Nah, is not known itu artinya jika hanya terdeteksi. Nah, X1, X2 karena output saya menggunakan ini karena output dari lens itu adalah sebuah koordinat X1, X2 dan Y1 dan Y2. Nah, di sini lens saya reshape ke 4 karena outputnya ini adalah 4 koordinat ini. Kemudian saya hitung gradiennya yaitu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1 untuk menyeleksi mana garis yang saya ambil. Nah, kemudian B ini adalah sebuah persamaan garis min ya. Terus nah, di sini adalah untuk membedakan mana jalur yang di kanan dan yang kiri. Jadi kalau gradiennya minus, saya memasukkan variabel itu ke M positive value. Nah, di append di sini ditambah-tambah terus untuk nantinya akan dirata-rata. Ini untuk ketika gradiennya positif, saya masukkannya ke negative value. Kemudian di sini saya menggunakan shape-nya untuk nanti dimasukkan ke sebuah persamaan garisnya. Nah, di sini, nah ini adalah fungsi untuk merata-rata garis yang tadi disimpan di M positive value yang telah di append terus-terusan ini. Nah, fungsi min-nya ini sebenarnya sama seperti fungsi rata-rata pada umumnya, itu menjumlahkan listnya tadi dibagi jumlah listnya. List ini maksudnya array penyimpan si M positif dan negatif value-nya. Nah, kemudian ketika garis ini terdeteksi positif, dia akan masuk ke kondisi ini, yang maksudnya ketika ada rata-ratanya tidak nol, maka dia akan memasukkan membuat koordinat baru yang dari rumus ini, Y per average length Ymax itu adalah sebenarnya ROI-nya, panjang garis ketika di ROI-nya, panjang gambar waktu di ROI, koordinatnya dibagi M ini adalah gradiennya. Nah, berlaku juga untuk yang negatif. Nah, di sini untuk mengetahui hasil deteksinya, saya ngedraw menggunakan fungsi line di frame awal, frame inputnya itu dengan koordinat hasil perhitungan yang tadi, dengan gambar untuk yang kiri itu 255 warna merah dan yang kanan 255 untuk warna biru. Kemudian dikembalikan hasil gambar setelah di draw line-nya tadi. Nah, ini adalah penyimpannya, line image yang nantinya akan di print di sini. Nah, terdapat, saya menggunakan dua metode displaynya. Yang pertama nge-display output saya saja, yang kedua menggunakan display yang 6 tadi, yang 6 baris tadi, 6 gambar tadi. Nah, di sini untuk menampilkan yang 6 gambar tadi saya menggunakan fungsi display window yang dibuat manual. Nah, kenapa saya namakan resize ini karena di display window ini prosesnya saya resize juga. Nah, kenapa ini harus di convert color ke BGR? Karena
input dari ABCD yaitu image threshold, landmark sama thresholdnya itu masih dalam satu channel. Nah, untuk mengconcatenate atau menggabungkan gambarnya dalam ini semua itu ukuran dimensinya harus sama, makanya ini harus dikonvert menjadi RGB. Nah, setelah itu yang EF tidak perlu karena mereka sudah pada channel 3 BGR itu. Nah, satu channel itu sebenarnya bisa dianggap sebagai channel gray saja atau binary. Nah, sebenarnya yang benar itu binary, cuma saya menggunakan gray untuk kemudahan saja. Nah, yang H1 ini adalah display horizontalnya. Horizontal saya ngeprint ABC, display ABC, yang kedua DEF. Nah, vertikal ini menggabungkan baris atas dan baris bawah di sumbu 0, itu sumbu vertikal. Nah, itu saya resize lagi image-nya di sini nih dengan menggunakan resize dengan inputnya vertikal tadi. Dimensionnya adalah dimension itu hasil resize-nya, yaitu saya kalikan 60% agar tidak resolusinya masih tetap pada gambar awalnya. Nah, namun dengan ukuran yang berbeda. Kemudian areanya adalah area yang ini, inter area. Kemudian saya kembalikan nilainya hasil resize-nya, kemudian saya print. Nah, ini adalah komen untuk sintaks untuk menunggu kalau saya tekan escape itu dia langsung keluar gambarnya. Nah, ini adalah gambar ini terus berjalan ketika ini masih terbuka. Ini hanya untuk mengeload itu gambarnya apa, videonya ada di mana. Ya, sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.